Fashion Lovers, di tanggal 14 Oktober ini kita bakal mendengarkan kisah dari Santa Aurelia. Penasaran? Udah gak sabar dengar ceritanya? Mari kita simak. Santa Aurelia lahir di Alexandria di Mesir pada 40-an abad ketiga dan menjadi martir di bawah Valerian bersama dengan banyak anggota keluarganya. Ia tinggal bersama 4 sepupunya, Adria, Paulina, Neona dan Maria, ibunya Martana, dan seorang bibi. Tentang ayahnya, tidak banyak informasi yang kita peroleh. Kemungkinan ia meninggal pada saat Santa Aurelia masih berusia dini. Maka pembinaan iman Katolik, kebajikan, dan karakter diperoleh Santa Aurelia dari ibunya yang terkasih. Pada suatu hari, sampailah berita kepada ibunya di Alexandria bahwa sepupu Adri dan Paulina bersama anak-anak mereka telah mengalami kemartiran di Roma. Dengan segera mereka berkemas dan berangkat ke ibu kekaisaran di Roma. Mereka bergegas ke Roma untuk menghormati para pejuang iman dan sekaligus mempersiapkan makam mereka di Katakombe Santo Sebastianus. Di antara orang-orang yang sering mengunjungi katakombe ini, ada seorang pemuda Romawi yang masih belum beriman. Dia adalah Claudicius Dionysius, dari keluarga bangsawan yang bermartabat kesatria dan senator. Terpesona oleh kecantikan dan kebajikan hidup Aurelia, ia berangan-angan akan berbahagia memilikinya sebagai pasangan hidup. Suatu hari, ia melamarnya untuk menikah. Negosiasi antara ibunya, Martana, yang dengan bijaknya mengembalikan jawaban kepada Aurelia, dan orang tua Claudicius Dionysius berlangsung cukup singkat. Dalam beberapa hari, Aurelia menerima lamaran Claudicius sebagai pasangan hidupnya. Aurelia pada waktu itu masih berusia 16 tahun ketika ia menikah dengan Claudicius. Namun beberapa bulan setelah pernikahannya itu, dia menyerahkan darah dan hidupnya kepada Yesus Kristus. Claudicius, seorang yang masih belum beriman saat pernikahannya, segera tertarik pada kesaksian hidup Aurelia yang sederhana, mulia, dan kudus. Ia pun segera menerima pembaptisan. Namun hal ini tidak menyukakan hati beberapa rival Claudius yang menghendaki juga untuk menikah dengan Aurelia. Mungkin juga karena keserakahan beberapa kerabatnya yang akan mendapatkan warisan kalau semua anggota keluarga Aurelia meninggal, dan terinspirasi oleh kekaisaran Valerianus, maka Aurelia bersama ibu dan bibinya ditangkap. Tuduhan kepada mereka adalah karena mereka menganut ajaran Katolik. Mereka dikirim ke pengadilan di hadapan hakim Secondianus. Ia pun mencoba membujuk Aurelia untuk mau membakar dupa bagi berhala dan menjanjikan keselamatan, kehormatan, dan kehidupan yang nyaman. Tapi semuanya sia-sia. Aurelia bertahan dalam kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Sebelum dihukum mati karena dipenggal, Aurelia harus menyaksikan siksaan yang lebih buruk lagi, yaitu harus melihat ibu dan bibinya dipenggal sehari sebelum eksekusi. Keesokan harinya, 2 Desember tahun 260, Aurelia diambil dari penjara dan dituntun ke tempat pembantaian di mana jasad ibu dan bibinya masih terbaring di tanah. Dengan satu tebasan pedang dari algojo, kepala Aurelia dipenggal dari dadanya. Claudius Dionysius menerima jasad istrinya yang suci sebagai martir dan menempatkannya dalam katakombe Priscilla. Sebuah makam marmer putih yang indah dipersiapkannya bagi istrinya yang tercinta. Di samping jasadnya diletakkan sebuah ampul penuh darah Aurelia
sebagai simbol penderitaan kemartiran yang telah dilaluinya. Makam ini, selama Claudius masih hidup, merupakan tempat peziarahannya setiap hari. Namun, ia khawatir bahwa dengan berlalunya waktu, makam dan kenangan akan istrinya akan hilang. Kekhawatiran yang lain adalah bahwa jasad istrinya akan tumpang tindih dengan jasad-jasad yang lain. Maka ia pun menutupi batu nisan istrinya dengan batu lain yang juga terbuat dari marmer, sebagaimana lazimnya katakombe yang lain, dan di atasnya ia menuliskan, Claudius Dionysius Aurelia Alexandriae, mempelai wanita yang berjasa. Kardinal Victor Amadeus dari Lanze, pemimpin biara para rahib di Frutaria di San Benigno Canavans yang sangat berpengaruh di Roma, memperoleh izin dari Paus Clement ke-13 untuk mengambil jasad Santa Aurelia pada tanggal 13 November 1758. Setelah 1500 tahun, jasad itu diambil bersama dengan ampul darah yang terletak di sampingnya dan batu nisannya untuk diletakkan di kapel biara. Dengan pemberkatan gereja paroki Montanaro, yang lokasi tanahnya tergantung secara material dan spiritual dari biara pertapaan, maka jasad martir Aurelia dianugerahkan kepada komunitas paroki ini dan diletakkan di gereja yang baru pada tahun 1765 hingga hari ini. Mission Lovers, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah Santa Aurelia, seperti kita bisa meneladani imannya kepada Yesus dan belajar hidup kudus, serta rela berkorban, mengorbankan nyawanya seperti Santa Aurelia. Mission Lovers, sampai ketemu di kisah Santo Santa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.